Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini pembahasan kita adalah tips untuk mengikuti lomba menulis. Nah, jadi saat kita mau mengikuti lomba menulis, entah itu menulis opini, cerpen, novel, puisi, apa saja, pokoknya yang berkaitan dengan dunia kepenulisan ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Nah, oke. Kita akan bahas sampai selesai. Simak videonya sampai selesai, biar nanti kita bisa paham. Oke. Tips yang pertama, perhatikan temanya. Nah, ini perlu kita pahami ya, bahwasanya mengirimkan cerpen itu kita kadang-kadang nggak boleh asal-asalan. Semisal dari pihak penyelenggara lomba itu mengadakan lomba menulis cerpen. Nah, temanya tentang horor. Kok kita ngirimnya tentang percintaan? Kan ya nggak nyambung gitu. Misalnya dari pihak penulis mau mengadakan lomba artikel, ya kan? Lomba menulis artikel. Kok kita malah mengirim puisi? Lah itu kan nggak nyambung juga, ya kan? Pokoknya sesuai prosedur dan sesuai temanya. Temanya apa gitu? Menulis apa dan temanya apa? Jangan sampai menulis cerpen kita mengirim puisi, kita malah mengirim artikel, kan nggak nyambung. Ya pastilah, ya kan? Terus temanya, misalnya dari pihak penyelenggara lomba mengadakan menulis novel tentang komedi, kok kita mengirim cerita tentang percintaan, kan nggak nyambung ya. Maka ikuti temanya ya, itu tips yang pertama. Terus untuk tips yang kedua adalah perhatikan syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuannya itu apa saja? Semisal fontnya adalah Times New Roman, terus hurufnya itu ukuran 12 dan komanya 1,5 misalnya kan ya. Ya kita sesuaikan saja. Kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh penyelenggara lomba. Jangan sampai fontnya mintanya Times New Roman, kita malah pakai Arial Bag misalnya. Kan nggak cocok nanti, ya kan? Terus ukuran hurufnya dari pihak penyelenggara minta 12. Kok kita ukurannya pakai 50, kan kebesaran nanti hurufnya, besar-besar nanti, kan nggak nyambung gitu loh, ya kan? Ini dibaca pun nggak enak gitu loh. Atau dari pihak penyelenggara ukuran hurufnya itu minta 12, kita malah pakai ukuran 4 atau 5, kan kekecilan. Nah, nanti agak sulit dibaca, ya kan? Nah, terus misalnya komanya 1,5, kita kok pakai ukuran 2, ini kan ya gimana gitu, ya kan? Jadi kita ikuti saja apa yang diminta oleh penyelenggara. Terus semisal syarat dan ketentuannya minimal 300 kata dan maksimal 1000 kata misalnya kan. Berarti kan kita menulis cerita kita atau tulisan kita lah, itu kok cuma 200 kata, itu kan gimana? Padahal mungkin alur ceritanya sudah bagus. Cuma dari pihak panitia penyelenggara itu mintanya minimal 300. Kok kita katanya kok cuma sampai 200. Nah, ini ya pasti kita yang seharusnya menang. Maka menangnya itu, juaranya itu malah diberikan ke orang lain karena cerita kita kurang, ya. Atau menulis cerpennya misalnya atau artikelnya maksimal 1000 kata, kok kita sampai 4000 kata, kan kelebihan, kebanyakan. Maka dari pihak panitia, wah kebanyakan ini, mau mengoreksi tulisan kita pun gimana, ini kebanyakan kan, nanti malah buang-buang waktu juga. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jadi tips untuk mengikuti lomba, yang pertama adalah ikuti temanya, yang kedua perhatikan syarat dan ketentuannya, dan yang terakhir, yang ketiga dari saya adalah usahakan
mengirim karya jauh-jauh hari sebelum deadline. Maksudnya gini, misalnya hari terakhir pengumpulan atau deadline-nya itu tanggal 30 Juli misalnya. Kok kita harus diperhatikan ya, usahakan sebelum tanggal 30 Juli itu kita sudah mengirim karya. Jangan sampai pas hari H kita baru kirim karya. Nanti takutnya kita malah terlalu mengejar, wah ini hari terakhir, akhirnya nulisnya asal-asalan. Nah itu akhirnya tulisannya banyak yang typo, ya kan. Menuliskan memukul, E nya nggak ada, memukul L nya nggak ada, nanti kan takutnya seperti itu kan. Jadi perhatikan deadline-nya juga. Terus misalnya hari terakhir atau deadline-nya itu tanggal 30 Juli, kok kita ngirimnya bulan Agustus, kan udah lewat gitu loh, ya kan. Udah lewat, kecuali dari pihak penyelenggara tanggal 30 Juli terakhir ternyata diperpanjang sampai 5 Agustus misalnya itu oke lah, fan ya, fan aja lah, kita masih bisa ngirim. Tapi kalau nggak diperpanjang, nah itu jadi untuk deadline mohon diperhatikan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.